Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Dewan Juna. Soro kali ini adalah kiriman dari salah satu warga yang melihat atau bisa dibilang saksi dari kejadian ini. Nah, kejadian ini adalah di awal dari sebuah pembangunan sebuah danau. Nah, awal mulanya danau ini belum terbentuk danau. Awal mulanya ini hanya kolam-kolam kecil dan ada satu orang yang berpengaruh di tempat itu dan ingin membangun sebuah danau. Tidak semudah atau tidak banyak orang yang mengetahui atau tidak banyak orang yang memiliki niat seperti itu dan tidak banyak orang yang memiliki modal atau budget dan keinginan seperti membuat danau. Dan dibuatlah dan dikumpulkanlah beberapa pekerja lebih dari 20 orang karena dibangunlah dengan kedalaman yang amat sangat dalam pada saat itu. Dan si ibu ini yang menceritakan atau si ibu ini yang mengetahui pembuatan danau ini, awal mula dari danau ini terbentuknya itu karena memang pada saat itu masih banyak pohon-pohon besar katanya. Dan pohon-pohon besar itu semua ditebang dan untuk pembangunan itu memakan waktu sangat lama karena dari segi pekerjaannya dan dari segi untuk pengisian airnya pun itu sangat lama katanya. Pada saat pembangunan sudah banyak hal-hal mistis yang terjadi. Dari mulai anak kecil tiba-tiba hilang atau bisa dibilang diumpetin oleh sosok gaib. Dan semua ramai, semua RT dan RW berkumpul untuk mencari anak tersebut yang hilang. Dan alhasil pada saat itu si anak itu masih selamat dan masih bisa ditemukan dengan selamat. Dan kejadian mistis berikutnya hampir setiap malam. Padahal para pekerja pada saat itu ketika malam sudah selesai dan tidak ada pekerja, tidak ada orang yang bekerja, tidak ada orang yang membangun atau bekerja membuat itu. Namun si ibu ini sering mendengar ada suara seperti sedang bekerja, seperti orang yang sedang mengangkut batu, seperti orang yang sedang mengangkut pasir atau apapun itu, seperti pekerja yang sedang lembur. Namun ketika didekati, si orang-orang yang tadi didengar seperti banyak yang bekerja ini, pada saat didekati orang-orang itu tidak ada dan tidak terdengar lagi, bahkan sepi, gelap gulita. Dan hampir setiap hari orang yang si pemilik atau si pengusaha ini atau seseorang yang berpengaruh ini sering datang, sering mengontrol keadaan danau tersebut dan mengecek apakah sudah sampai mana perkembangan danau tersebut. Dan setiap pembangunan apapun jika tidak dilakukan dengan benar-benar hati-hati dan tidak tanpa izin itu akan berakibat fatal. Nah, nanti dengarkan sampai selesai cerita ini ya. Nah, pada saat semua para pekerja ini bekerja dan hampir beberapa orang itu bekerja di bawah, ada yang menggali semua dari mulai penggalian semua karena semakin dalam dan bahkan ada satu orang yang tertimbun tanah pada saat itu. Namun masih diselamatkan, alhamdulillah. Dan pada saat pembangunan, singkat cerita semua pembangunan ini selesai, semua sudah dibenteng dengan tembok sama dinding tembok dan mulailah pengairan, mulailah diisi dengan air. Nah, pada saat diisi dengan air tidak cukup untuk berapa banyak air karena lebih dari yang dikumpulkan, airnya itu lebih banyak dan hampir beberapa hari harus memenuhi atau harus terisi penuh danau itu.
Dan pada saat sudah terisi penuh, alhasil karena niat si pengusaha ini katanya berniat, memang ada niat baik untuk memberi syukuran atau mengadakan selamatan danau ini. Namun sudah terlambat ketika pada saat air akan penuh, sudah akan penuh, tiba-tiba ada suara ledakan dari bawah, entah dari seperti ledakan keras, kata si ibu ini. Dan apa yang terjadi? Tanggul si danau ini jebol, semua membanjiri warga yang ada di dataran rendah. Bahkan jalan raya yang ada di dataran rendah itu hampir ada beberapa rumah yang terbawa arus air dari danau tersebut, dan mengakibatkan kerugian bahkan bisa berkali lipat dari pembangunan itu, karena ada beberapa warga dan hampir satu RW yang katanya eh, ada imbas dari kecelakaan itu, dari musibah itu. Namun tidak sampai di situ, pengusaha itu pun memang bertanggung jawab atas kejadian atau atas kecelakaan itu. Semua dilakukan atau semua diganti oleh para pengusaha itu. Setelah semua diganti dan semua sudah aman, dimulai kembali perbaikan danau itu. Dan semua dia yakin akan baik-baik saja katanya, dan memang pada saat itu baik-baik saja, karena pada saat perbaikan semua dinding tembok itu diperbaiki dan diisi kembali airnya yang tadinya sempat tumpah dan sempat membanjiri banyak warga di dataran rendah. Dan semua selesai diisi, dan malamnya pun diadakan acara syukuran atau acara kalau bahasa Sundanya itu ngaruat atau apa, yang memanggil dalang ternama yang ada di kota itu. Dalang ternama dipanggillah untuk, dan ada beberapa yang mengatakan mitos jika menonton wayang golek, kalau ya ingin selamat harus sampai selesai nonton wayangnya, atau kalau mau pulang sebelum di jam 12 malam. Kalau lewat dari jam 12 malam mau tidak mau harus menginap, pulangnya pagi saja katanya. Itu entah mitos atau fakta ya. Itu kembali lagi pada diri kita masing-masing. Nah, pada saat diadakannya acara syukuran atau ngaruat itu, semua banyak yang nonton dan semua banyak yang menyaksikan, bahkan banyak yang mencari rezeki di situ karena banyak pedagang yang berjualan di sana. Dan pada saat pertengahan malam, si dalang itu mengalami kesurupan atau kerasukan dan meminta agar danau itu benar-benar dijaga dengan baik. Jangan hanya mau merusak atau merubah, tapi tidak mau menjaganya, karena kami sudah mau bertukar, sudah mau mengizinkan kalian merubah rumah kami katanya. Dan semua mungkin ada beberapa orang yang sudah merasa itu biasa katanya, kalau ada dalang yang kesurupan dan memiliki atau memberikan pesan-pesan dari sang guru. Dan memang kembali lagi pada diri kita, semua orang, jika kita memang sudah mengganggu atau mengusik alam atau rumah goib, kita memang dari segi kita tempatnya harus mengganti kembali atau kita harus menjaganya. Dan semua berjalan, alhamdulillah pada saat itu semua berjalan dengan lancar, dan banyak sekali orang-orang yang menjaga, atau banyak orang yang dijadikan tempat wisata dan dijadikan tempat untuk bermain atau jalan-jalan sore, atau bahkan untuk main-main anak kecil. Dan di situ memang sangat bermanfaat karena banyak orang-orang yang bermain sepeda, dari mulai bermain membawa jalan-jalan anak kecil katanya.
Dan si pengusaha ini sangat senang karena memang semua yang diinginkannya tercapai dan semua berjalan dengan lancar. Meski ada sedikit eh, sedikit ya katanya ada sedikit kecelakaan dan mungkin itu hanya teguran bagi dia untuk lebih awal untuk meminta izinnya, jangan terlambat katanya. Dan segitu cerita dari narasumber yang memiliki cerita atau saksi dari sebuah pembuatan danau. Dan jika kalian suka boleh like, comment, and subscribe. Dan hatur nuhun.